Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal uba yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Kita dimudahkan oleh Allah bisa hadir, bisa memenuhi undangan jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para jamaah kita membicarakan tentang hikmah hijrah untuk hidup yang lebih bermakna. Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita bukan tidak penting jumlah, tapi ada yang jauh lebih penting dalam hidup dan kehidupan kita ini, yaitu Islam mendidik untuk berkualitas. Panjenengan bisa pirsani petunjuk Allah di Al-Quran surat ke-67 surat Al-Mulk, ayatnya ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang memberikan kesempatan kehidupan kepada kita, yang menjadikan mati dan hidup kita. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita manusia ini yang terbaik kualitas amal perbuatannya. Maka dengan ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, ada orang yang sukses, berhasil menjalani setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah, sehingga dalam hidup dia meraih mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan. Sebaliknya ada yang gagal, sehingga ketika menjalani hidup dan kehidupan dia kemudian terpuruk jatuh ke dalam dosa, ke dalam perbuatan kehinaan. Ada contoh langsung yang diberikan oleh Allah, bagaimana seorang hamba Allah yang soleh, yang lulus sukses menjalani hidup dan kehidupan, setiap ujian yang diberikan oleh Allah dijawab dengan jawaban yang benar, sehingga dia dimuliakan oleh Allah,
ditinggikan derajatnya oleh Allah, dijadikan contoh dan teladan bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di situ Allah memberikan pembelajaran berharga. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah ketika hambaku Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Bentuk ujiannya bikalimatim, dengan beberapa kalimat. Ada yang namanya kalimat perintah, ada yang namanya kalimat larangan, dan semua bentuk ujian yang diberikan oleh Allah itu dijawab dengan jawaban yang benar. Apa jawaban yang benar? Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim taati semuanya. Karena ketaatan, karena kepatuhan dari Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku pilih engkau, aku angkat engkau menjadi imam, menjadi panutan, menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi Ibrahim sukses mendidik dan mengajarkan dirinya untuk meneguhkan iman, keyakinan kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan dalam hidup orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang berakidah, bapaknya orang yang bertauhid, bapaknya orang yang betul-betul dalam hidup yakin kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim sukses mendidik dan mengantarkan dirinya. Tidak hanya itu, tapi Nabi Ibrahim juga sukses mengantarkan keluarga, anak dan keturunannya, membangun kehidupan masyarakatnya untuk mengerti dan menyadari bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga melebihi bahwa hidup ini adalah ibadah. Dan yang ketiga, kesuksesan Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan adalah Nabi Ibrahim mampu menyelamatkan dirinya, keluarga, anak dan keturunannya, membangun kehidupan masyarakatnya, menyelamatkan dari segala perbuatan buruk, menyelamatkan dari perbuatan kehinaan, tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu ketika dimuliakan Allah, dijadikan contoh dan teladan, Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan, qala wa min dzurriyyati, bukan hanya dirinya, tapi bagaimana kebaikan itu juga mengalir kepada anak dan keturunannya. Dan itu kemudian ditegaskan oleh Allah, Ibrahim, jika engkau nabi dan rasul, tidak serta-merta kenabian itu bisa diwariskan, bisa kemudian dilanjutkan oleh anak dan keturunanmu, kecuali engkau didik, engkau ajarkan kekaguman kebesaran Allah, engkau didik dan engkau ajarkan mereka bahwa yang berharga dalam hidup itu ibadah kepada Allah, dan engkau selamatkan anak dan keturunanmu dari segala perbuatan hina, menyelamatkan dari segala bentuk kezaliman, hidup penuh rahmah, penuh kasih sayang, menerapkan prinsip-prinsip indah hidup keadilan. Maka ditegaskan oleh Allah di surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124 ini dengan qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Sepanjang anakmu engkau selamatkan dari segala perbuatan kezaliman,
kau didik dan engkau ajarkan untuk selamat dari kehinaan, tetap menjaga dan merawat hidup dalam kemuliaan, maka anakmu pun juga akan menjadi hamba-hamba yang soleh yang aku pilih menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim teladan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Oleh karena itu Islam selalu mendidik dan mengajarkan untuk mengevaluasi diri, untuk selalu bermuhasabah, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, bahwa orientasi kehidupan kita adalah betul-betul kita ingin mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, tidak hanya sekedar dikapling di dunia, tapi keberlanjutan kebahagiaan itu sampai dengan kehidupan di akhirat. Maka panjenengan kalau bersani di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Di surat Ali Imran ayat 102 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa meraih kegembiraan, kebahagiaan sempurna, kehidupan di dunia sampai di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting di antara petunjuk yang diberikan oleh Allah dari surat Ali Imran ayat 102 ini. Pertama, Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia itu betul-betul akan dimiliki dan dirasakan. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul berlandaskan keteguhan keyakinan kepada Allah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka dialah yang bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan di dunia ini yang sesungguhnya. Maka di ayat itu Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan panjenengan bisa pirsani kebahagiaan orang beriman itu didapatkan karena dijamin oleh Allah. Di Quran surat ke-41, surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di situ Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang dalam hidup ini betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul yakin kepada Allah. Lesannya ini tidak pernah ragu ketika mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, saya punya Allah, saya punya sandaran yang kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, tempat bergantung, tempat memohon. Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Dan keyakinan itu betul-betul dijaga dalam hidupnya terus menerus secara istiqomah. Maka dia dijamin Pak, dibahagiakan oleh Allah. Allah utus malaikat, Allah turunkan malaikat untuk memberikan motivasi, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan dorongan, untuk meneguhkan keyakinannya kepada Allah. Dan kemudian dengannya dia dibahagiakan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagaimana Allah membahagiakan orang beriman? Di ayat ini Allah tunjukkan 2 pintu besar. Pintu kebahagiaan yang pertama diberikan orang beriman itu lewat pintu namanya alla takhafu. Diangkat oleh Allah rasa takutnya. Yang kedua, wala tahzanu. Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Jadi orang itu kalau betul-betul beriman, yakin kepada Allah, maka hilang ketakutannya. Tidak terpasung
menjadi manusia yang bebas dan merdeka, tidak dibelenggu, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun kecuali satu, apa Pak? Menjadi hambanya Allah. Dan orang kalau sudah menjadi hambanya Allah, ini menjadi sumber kebahagiaan. Orang kalau menjadi hambanya harta, menjadi sumber kesulitan dan penderitaan. Kalau orang itu menjadi hambanya jabatan, hambanya kesenangan, menjadi sumber kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau bersandar menjadi hamba Allah, maka itu menjadi pintu besar dibukanya kebahagiaan. Yang kedua, wala takzanu. Orang beriman itu menjadi bahagia hidupnya. Kenapa? Diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Hilang kesedihannya sebab dia paham. Dia mengerti. Hidupnya menjadi baik. Dalam hadis Nabi itu dijelaskan, may yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan kepahaman tentang agama, diberikan kepahaman tentang hidup. Dia mengerti bahwa hidup di dunia ini bukan pembalasan, bukan terminal akhir dari pembalasan, tapi hidup di dunia ini baru sebatas ujian yang diberikan oleh Allah. Maka kesempatan hidup di Al-Quran ditunjukkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap nafas, setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Oleh karena itu dalam hidup Allah uji. Bagaimana bentuk ujiannya? Ada dua Pak. Ujian pertama tadi di Quran disebut bisari, diuji dengan kesulitan, kesempitan, kerepotan. Yang kedua wal khairi, dan diuji dengan kelapangan, kemudahan, kelancaran. Tapi dua-duanya statusnya sama-sama sebagai ujian. Maka dia mengerti dan menyadari apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita. Satu, tidak ada yang salah. Dua, tidak ada yang buruk. Tiga, tidak ada yang jelek. Semua sudah ditata, diatur dan diukur oleh Allah. Ada hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Tidak ada setetes air yang jatuh yang kebetulan. Tidak ada sepucuk daun yang jatuh dari tangkainya yang kebetulan. Semua sudah ditata, diatur dan diukur. Maka orang yang betul-betul beriman bisa memetik hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah, sehingga itu menjadi sumber kebahagiaan. Maka yang pertama, surat ketiga surat Ali Imran ayat 102 tadi, di antara sekian banyak petunjuk yang diberikan oleh Allah, yang pertama, kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang dalam hidupnya betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, apa maknanya? Yang kedua adalah Allah ingatkan, berapapun kenikmatan, berapapun kekayaan yang kita rasakan ketika kita hidup di dunia ini, sungguh jangan salah sangka. Ini baru kecil, ini baru sedikit. Ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang disiapkan dan disediakan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Apa itu? Kenikmatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka rugi besar orang yang mempertaruhkan hidupnya hanya berburu kenikmatan di dunia, kemudian mengorbankan kebahagiaan yang sesungguhnya yang disediakan oleh Allah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua dari surat Ali Imran ayat 102. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, apa petunjuk yang diberikan oleh Allah dari sekian banyak petunjuk? Yang ketiga yang penting adalah oleh karena itu
ketika kita hidup di dunia ini jangan terjebak, jangan tertipu, jangan terpedaya. Saking inginnya kenikmatan dunia, kemudian jatuh ke dalam perbuatan kehinaan. Saking inginnya mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia, kemudian dia kehilangan kemuliaan. Maka tetap jagalah hidup kita, rawat hidup kita dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, surat ketiga surat Ali Imran ayat 102 ini memberikan nilai berharga kepada kita. Apa itu? Jika kita ingin sukses, bahagia sempurna, selamat dunia akhirat, sejahtera bahagia dunia akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Hidup berserah diri kepada Allah, mengikuti satu-satunya manhaj, satu-satunya risalah, satu-satunya petunjuk yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita. Apa itu? Ad-dinul Islam. Maka ayat ini ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah petunjuk yang diberikan oleh Allah supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada sekarang. Panjenengan bisa pirsani, orang yang selamat dari kehinaan, orang yang beriman didorong oleh Allah untuk terus merawat dan meningkatkan kualitas hidupnya menjadi orang yang bertakwa, orang yang hidup dalam kemuliaan. Dan orang yang hidupnya mulia itu betul-betul mengisi kehidupannya dengan mempersiapkan, dengan melakukan berbagai amal kebajikan sebagai bekal untuk menyongsong kesuksesan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-59, surat Al-Hasr, ayatnya ayat yang ke-18. Di situ Allah memberikan petunjuk kepada kita. Orang beriman itu dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, tingkatkan kualitas hambamu menjadi muttaqin, menjadi orang yang hidup memilih kemuliaan. Bagaimana cirinya? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita tempuh, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita rencanakan dan laksanakan untuk menyongsong keberhasilan dan kesuksesan pada kehidupan yang akan datang. Nah, dengan bergulirnya waktu, angka-angka yang selalu terus bertambah, kita ini bersyukur karena waktu kita dua-duanya itu waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ada yang waktu itu dihitung menurut peredaran bulan, dan ada waktu yang dihitung menurut peredaran matahari. Yang menurut peredaran bulan yang kita pakai, kemudian yang kita kenal dengan kalender Hijriyah. Kenapa di situ ada melekat Hijriyah? Sebab perhitungan waktu yang kita gunakan itu ditandai dengan momentum istimewa, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintah hijrah oleh Allah, meninggalkan kota Mekah dan diperintah untuk menuju tempat yang baru, yaitu kota Madinah yang dulu namanya Yasrib, yang kemudian menjadi Madinatul Munawwarah. Apa yang menjadi catatan dan pelajaran berharga? Yang pertama, istimewanya peristiwa hijrah itu, sebab dari peristiwa hijrah itu terkandung makna hidup adalah perjuangan.
Dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Coba kalau kita rasakan, Nabi itu sejak diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-8, sampai dengan tahun ke-13. Nabi berdakwah itu 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dan itu merupakan ujian yang sangat berat. Coba kalau panjenengan baca surat At-Tin, Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Ketika Allah menasihati kita, apa inti nasihat surat At-Tin itu? Manusia itu diingatkan, apa itu Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baik penciptaan, tapi apa yang terjadi? Diingatkanlah Allah dengan surat At-Tin, wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Ada apa dengan buah tin? Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Allah ajarkan, perhatikan Damaskus, perhatikan Syria. Ada apa di sana? Dulu ajaran Islam, ajaran Tauhid, menyembah Allah diturunkan di sana. Diutus Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Tapi pengikutnya bisa dihitung dengan jari. Ya Allah, betapa memerlukan kesabaran. Padahal yang didakwahi Nabi Nuh siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga zaitun. Zaitun itu buah yang banyak tumbuh di Palestina. Allah mengajarkan kepada kita dulu ajaran Islam, ajaran Tauhid diturunkan di Palestina. Betapa berat dakwah yang ditempuh oleh Nabi yang diutus Allah ini. Nabi Ibrahim yang dakwanya tidak kalah sabarnya dibandingkan dengan apa yang dihadapi Nabi Nuh. Kemudian Allah masih mengingatkan, kenapa begitu? Padahal yang didakwa itu siapa tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga dengan waturi sinin, demi bukit Tur Sinai. Ada apa di bukit Tur Sinai? Nabi Musa diberikan Taurat kepada Bani Israel yang ternyata menjadi keledai. Sebodoh-bodohnya makhluk manusia itu Bani Israel, sebab dia mencampakkan petunjuk Allah, melemparkan ke punggungnya seperti keledai yang memikul kitab. Sehingga apa yang dilakukan, prestasi yang dilakukan Bani Israel, dua hal penting pokok. Pertama, membunuh para nabi dan rasul, dan yang kedua adalah membuat kerusakan dan kerusakan di permukaan bumi. Kenapa? Sebab keledai yang memikul kitab, kitabnya itu dicampakkan, ditaruh di punggungnya. Padahal dia itu manusia, makhluk terbaik yang diciptakan Allah. Siapa tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang keempat, sumpah Allah itu dengan wahadal baladil amin. Demi kota Mekah, kota yang aman. Ada apa di kota Mekah ini? Diturunkan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Mestinya orang-orang Quraisy ini bersyukur. Tapi apa yang terjadi? 13 tahun Nabi berdakwah. Dan Nabi mengalami perlakuan buruk. Sangat buruk dan sangat buruk sekali. Sampai Nabi pernah menoleh. Tahun-tahun awal dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian secara terang-terangan. Tantangannya semakin berat. Intimidasi, teror, blokade ekonomi, siksaan sedemikian luar biasa. Nabi akhirnya berpindah ke Taif. Di Taif ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik. Dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Akhirnya apa? Sampai kemudian di tahun ke-13. Ibu bapak jamaah bisa rasakan. 13 tahun Pak. Dan di tahun ke-13 itu masih ditandai momentum berharga di Al-Quran. Tahun ke-13 kenabian. Jadi sebelum Nabi diperintah hijrah, itu masih turun Al-Quran surat ke-55. Surat ke-55 itu surat Ar-Rahman.
Coba, surat Ar-Rahman itu luar biasa. Itu Allah memotret bagaimana kehidupan manusia makhluk terbaik yang sulit untuk bisa menerima dakwah. Sehingga itu sampai level 13. Coba panjenengan rasakan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Itu sampai 13. Baru fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Pertama Allah nasihati dengan langsung Ar-Rahman. Masa kamu tidak kenal dengan Ar-Rahman? Bisakah kamu hidup barang sedetik pun tanpa kekuasaanku, tanpa kasih sayangku? Ar-Rahman. Masa kamu tidak kenal dengan Ar-Rahman? Masih belum paham. Tidak bisa menerima. Diturunkan lagi apa? Allamal Quran. Masa kamu tidak ngerti aku yang turunkan Al-Quran? Kamu bisa hidup, bisa makan dengan baik ketika kamu ikut petunjukku. Kamu bisa melakukan segala kehidupan ini ketika kamu mengerti. Aku turunkan kepada kalian petunjuk hidup kebenaran. Allamal Quran. Masa kamu tidak kenal? Quran surat ke-17. Surat Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Aku turunkan Al-Quran ini sebagai kebenaran. Turun dengan benar dan semua isi Al-Quran adalah kebenaran. Maka aku utus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Untuk apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran, yaitu untuk memberikan berita gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang membenarkan dan mengikuti kebenaran yang aku turunkan. Sekaligus wa nadhira, dan menyelamatkan, memberikan peringatan supaya jangan hidup memperturutkan syahwat sehingga engkau mendapatkan kerusakan dan kekacauan. Inilah yang ditunjukkan Allah. Masa kamu tidak kenal Allamal Quran? Kemudian masih belum nyantol saja. Didekatkan lagi pada diri kita sendiri. Apa itu? Khalaqal Insan. Masa kamu tidak kenal? Kamu saya ciptakan sebagai manusia, sebagai Al-Insan. Dulu kamu siapa? Sekarang kamu saya jadikan manusia, saya jadikan Al-Insan. Hal ata alal insani khinum minadz zahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang satu masa, satu waktu yang ketika itu kamu belum bisa disebut apa-apa. Inna khalaqnal insan, kemudian aku ciptakan, aku jadikan engkau sebagai manusia. Masa kamu tidak kenal? Itu sampai level 13, Pak. Orang dinasihati 1, 2 sampai berapa tadi? 13 kali. Dan itu pun tidak berhenti, Pak. Fabi ai ala itu diurang tidak kurang dari berapa itu? 32 kali. Fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Itu sebelum hijrah, Pak. Nah, akhirnya Nabi diperintah hijrah. Setelah pengikut Nabi yang jumlahnya sedikit sudah secara sembunyi-sembunyi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan yang menarik, disinilah Allah didik melalui peristiwa hijrah itu tentang makna pengorbanan. Nabi itu waktu dapat perintah hijrah kasih kabar ke Abu Bakar. Diceritanilah Abu Bakar diperintah oleh Allah hijrah. Abu Bakar langsung merespon, Pak. Beli 2 unta. Unta itu satu untuk dirinya, satu diserahkan kepada Nabi. Tapi Nabi menolak. Akhirnya Abu Bakar tetap menyerahkan, Rasul tetap mempertahankan. Aku bayar berapa yang kamu beli. Abu Bakar menyerah. Akhirnya Nabi membayar. Bukankah Rasul pernah menerima hadiah sebelum ini dari saya? Kenapa dalam peristiwa hijrah ini Rasul menolaknya? Rasul ingin mendidik dan mengajarkan kepada kita melalui peristiwa hijrah itu bahwa hidup ini perjuangan dan berjuang itu membutuhkan pengorbanan. Berapa yang kita keluarkan berkorban ketika dakwah ini memanggil? Al-Quran menunjukkan
mastata'tum min quwwati, mastata'tum min quwwati. Seberapa yang kita mampu, potensi yang diberikan Allah untuk diri kita, itulah kita belanjakan untuk berjuang di jalan Allah. Para jamaah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam peristiwa hijrah ini terkandung apa? Tentang makna kehidupan. Hidup itu tidak hanya sekedar menarik dan menghembuskan nafas. Hidup itu tidak hanya sekedar berfungsinya organ-organ tubuh kita. Jantung, paru-paru, ginjal, sehat semua. Tapi Quran mengajarkan berapa banyak orang yang hidup semuanya sehat, tapi hakikatnya mati. Tapi berapa banyak orang yang memaknai hidupnya, dia berjuang, dia gugur di jalan Allah, ternyata dia tercatat menjadi orang yang tetap hidup di sisi Allah, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah. Terbukti ada seorang pemuda yang berani, namanya Ali bin Abi Thalib, tidur di tempat Nabi, pakai selimut Nabi, pakai alas Nabi, padahal Nabi waktu itu rumahnya dikepung. 12 algojo pilihan siap untuk membantai dengan persiapan kekejiannya. Tapi ternyata ditolong, dimudahkan oleh Allah, maka apa yang direncanakan itu tidak berhasil, dan salah satunya adalah lewat Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi peran di mana Nabi biasa tidur. Yang ketiga, para jamaah, peristiwa hijrah itu mengandung semangat untuk kita tidak boleh jatuh ke dalam keputusasaan. Maka surat yang terakhir turun itu surat ke-110. Surat ke-110 itu surat An-Nasr. Itu turun pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini dikabarkan oleh Allah. Surat An-Nasr itu diawali dari kata idza. Idza jaa nasrullah wal fath. Quran itu kalau pakai idza itu artinya apabila yang pasti terjadi. Beda kalau menggunakan kata lau. Kalau lau itu apabila yang tidak terjadi. Nah, pada saat itu ya Allah tunjukkan lebih-lebih kalau di ayat ini dirangkai dengan kata jaa. Jaa itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan yang luar biasa. Apa kedatangan yang luar biasa? Nasrullah, pertolongan Allah. Di Quran pertolongan Allah itu ada dua. Satu disebut Nasrullah, yang kedua disebut Nasrum minallah. Kalau Nasrullah, pertolongan langsung dari Allah. Kalau Nasrum minallah, pertolongan yang diberikan Allah lewat Allah memberikan ruang kepada kita untuk bekerja, berusaha, berikhtiar. Seberapa sungguh-sungguh perjuangan pekerjaan ikhtiar kita itu sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Maka di peristiwa hijrah itu ditunjukkan betapa pertolongan Allah itu diberikan. Rasul keluar dari rumah dengan mudah, padahal rumah dikepung. Itulah Nasrullah, pertolongan Allah. Yang ngepung tertidur terlelap, Rasul kemudian bisa melanjutkan. Singgah beberapa hari di Gua Sur. Di situ orang-orang Quraisy sudah sampai di depan goa, ditolong oleh Allah dengan caranya Allah. Bukan tembok baja, bukan diberikan benteng yang kuat. Ternyata cukup binatang kecil laba-laba bikin sarang di depan pintu goa. Orang-orang Quraisy yang berada di tempat itu terpedaya, sehingga berkesimpulan tidak mungkin Rasul berada di goa, sehingga Rasul bisa selamat melanjutkan perjalanan. Abu Bakar yang tahu situasinya saat itu, sungguh dia sangat khawatir. Maka dia menyampaikan, qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, lau anna nadarahum tahta qadamaini wa absarana. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Rasul, orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan goa. Kalau dia nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Rasul tidak menampakkan kekhawatiran, apalagi ketakutan. Dengan tenang,
dengan kalimat yang teratur dan terukur. Rasul meyakinkan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, saya dan engkau? Apakah kita merasa berdua, sedang yang ketiga ada Allah? Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas, ada pertolongan dan ada pembelaan dari Allah. Sehingga dengannya kita bisa terus meningkatkan kebaikan untuk mengisi kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Hijrah menjadi spirit bagi kita untuk kita terus bersemangat dalam asa, jangan jatuh dalam keputusasaan. Ada pintu besar yang diberikan oleh Allah untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita, yaitu lewat nasrullah, pertolongan Allah, dan ruang yang diusahakan, yang kita perjuangkan, yang disebut dengan nasrum minallah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah, harta kita barokah, Allah memberikan kepada kita keberkahan keluarga, diri kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, keturunan kita, pasangan kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hikmah ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.